Tuhan, kuasa Yesus bekerja. Berkati kami semua Tuhan, lakukan khusus Tuhan. Kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan, dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, silakan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang iblis. Tentang apa, saudara? Tentang apa, saudara? Nah, ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan 16. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-16. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-16. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Orang-orang yang melihat engkau mengamati dan mengamati engkau katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan telah membuat kerajaan-kerajaan bergon? Saya mau tanya, siapa yang di ayat Alkitab terjemahan bahasa Indonesia tertulis kata Lucifer? Ada enggak yang pernah baca Alkitab terjemahan bahasa Indonesia tertulis kata Lucifer? Yang pernah lihat angkat tangan coba. Yang belum pernah angkat tangan. Yang ketiga, yang bingung angkat tangan. Saya mau tanya, yang bingung angkat tangan. Jujur. Nah, yang pernah baca tertulis kata Lucifer terjemahan bahasa Indonesia, angkat tangan. Jangan ragu-ragu loh. Nah, kata Lucifer itu bukan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kata Lucifer itu dalam terjemahan bahasa Inggris. Versi King James. Jelas? Jelas? Kalau ada yang ngomong bahasa Indonesia pernah baca, ketahuan tidak pernah baca. Nah, itu versi King James. Kata Lucifer itu secara astronomi itu disebut namanya itu planet Venus. Apa, saudara? Yaitu untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Jelas? Jelas? Untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Jelas? Nah, kalau dalam bahasa aslinya hail artinya pantulannya. Dan itu dalam bahasa Indonesia disebut bintang timur, putra fajar. Nah, sebelum Tuhan menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Apa, saudara? Apa, saudara? Nah, malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Bayangan, saudara, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu berlaksa-laksa. Nah, di situ pula diciptakanlah malaikat terkuat yang bernama Mikael. Apa, saudara? Jenderalnya Tuhan.
Apa saudara? Jenderalnya apa? Jenderalnya Tuhan. Nah, kedua, diciptakan malaikat terkuat yang kedua, namanya penghulu mara malaikat, yang namanya Gabriel. Siapa saudara? Nah, dan yang ketiga, diciptakan lebih dahsyat, lebih hebat, melebihi semua malaikat, namanya Lucifer, pembawa terang atau pantulannya. Dan Lucifer ini diberi posisi yang sangat mulia. Bahkan di kitab Yeskiel dikatakan dijaga oleh para kerub. Apa saudara? Artinya dijaga malaikatku kudus. Saudara, kalau seorang pejabat, pengawalnya itu seorang jenderal bintang 3, pasti dia orang penting, betul? Tapi kalau baju oranye lain lagi, saudara. Tahanan, betul? 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 Diciptakan lebih apa, saudara? Mulia. Lebih dahsyat. Dikatakan diberi tempat kudus. Dan Lucifer ini membawai sepertiga malaikat Tuhan. Dan Lucifer ini malaikat yang dekat dengan Tuhan. Apa saudara? Malaikat yang apa? Karena Lucifer malaikat yang dekat dengan Tuhan, secara otomatis banyak tahu rahasia tentang Tuhan. Jelas saudara? Kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita banyak tahu rahasia tentang Tuhan. Betul? Betul? Dan Lucifer ini ada pemimpin pujian penyembahan, membawai sepertiga malaikat Tuhan, pemuji penyembah. Karena dekat dengan Tuhan, tahu banyak rahasia dengan Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Jadi dosa yang pertama kali di surga itu adalah apa? Kesombongan. Ingin menjadi Tuhan. Saudara, dosa kesombongan itu adalah dosa paling awal, dosa paling tua. Jelas? Jelas? Makanya wanita secantik apapun sombong, jadi perawan tua atau janda tua. Betul? 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 Ini pengalaman saya loh. Ada laki-laki ganteng. Makanya saya kasih tahu, hati-hati dalam hidup ini. Ini kisah-kisah. Zaman dulu kan ada artis namanya Rahmat Kartolo. Tahu? Tahu? Nah, ada seorang pemuda wajahnya ganteng kayak Rahmat Kartolo. Zaman dulu deh. Kalau dia gitar, ceng, wah, banyak cewek-cewek deket sama dia karena wajahnya mirip Rahmat Kartolo. Wah, merasa banggaan. Banyak cewek yang suka sama dia. Saking banyaknya bingung sendiri. Makanya saudara, terlalu ganteng ya bingung dewi. Makanya cepet nikah itu sing wajah pas-pasan. Siapa yang setuju angkat tangan? Artinya pasrah baik, selesai, betul enggak? Nah, karena terlalu ganteng, waduh, kemakan umur 30 lebih. Weh, dideketi perempuan, giginya gini dong. Tapi anak orang kaya, anak tunggal. Dia berpikir moto meremrah popo. Penting kaya ya, hidup terjamin. Cantik, akhirnya dapat Apa yang terjadi? Setelah menikah, besoknya bangkrut.
Dia dapat apa? Satu kali konseling sama saya, dia ngomong, kasih tahu anak-anakmu Pak Daud, kalau nikah jangan karena harta. Kenapa? Korbannya aku. Waduh. Nah, ingat ya, dosa paling awal adalah kesombongan. Terjadilah pertempuran di surga. Yang berpihak pada Tuhan 2/3, yang melawan 1/3. Tuhan Maha Kuasa, Lucifer kalah, dibuang ke bumi, jadilah iblis. Nanti kenapa ular? Jadi tahu. Jadilah apa? Ular naga tua, Satan, rajanya para setan. Jelas saudara? Satan rajanya para apa? Setan. Lucifer dibuang ke bumi. Dalam hidup ini yang paling mengecewakan dan yang paling menyedihkan, kalau kita dikhianati orang yang paling dekat dengan kita. Betul? Betul? Yang ngomong betul ngalami. Sakit sekali. Nah, demikian Tuhan sangat kecewa dengan Lucifer. Kenapa? Karena Lucifer ini adalah malaikat yang paling disayang Tuhan. Malaikat yang dekat dengan Tuhan. Tuhan perlu teman. Tuhan perlu sahabat. Maka buktinya di Alkitab ada sahabat-sahabat Tuhan. Ada Abraham, ada Musa, ada Daud. Betul? Sahabat-sahabat Tuhan. Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu teman untuk ngomong. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia melebihi malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer harus diciptakan yang lebih mulia. Apa saudara? Yang diciptakan apa saudara? Lebih apa? Lebih dahsyat, lebih hebat. Lebih dahsyat, lebih apa? Hebat. Diciptakanlah manusia Adam segambar, serupa dengan Tuhan. Itulah namanya awal sebuah peperangan. Setelah itu baru diciptakan Hawa. Dan Tuhan berfirman, segala tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji dan buah biji boleh engkau makan, kecuali pohon di tengah, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lucifer marah, Lucifer kecewa. Ingat saudara, seorang direktur kalau dipecat tadi non job, dia marah sama yang ganti. Betul? Betul? Dulunya malaikat yang paling mulia menjadi malaikat yang paling rendah. Dulunya malaikat yang tinggi menjadi malaikat paling rendah. Dulunya malaikat yang disayang Tuhan menjadi malaikat yang paling dibenci Tuhan. Dulunya malaikat yang selalu ada di hadirat Tuhan jadi malaikat yang jauh dari hadapan Tuhan, malaikat kegelapan. Lucifer marah. Siapa yang ganti dia? Yang ganti dia adalah manusia. Itulah kenapa setan goda manusia. Kenapa tidak goda kambing? Karena posisi. Jelas? Jelas? Karena apa, saudara? Di antara binatang yang di darat, yang paling cerdik adalah ular. Dipakailah ular. Dipakai apa, saudara? Ular. Ular datang kepada Hawa. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi kayak Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Saudara, seorang penipu
pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu. Betul? Betul? Hawa nemui Adam, ular bicara lagi. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama, kasus berbeda, ingin menjadi Allah. Dosa di surga, ingin jadi Allah. Dosa di bumi, ingin jadi. Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diberi kesempatan pengampunan, setan tidak? Betul? Betul? Ini yang protes bukan setan, manusia. Karena waktu seminar yang tanya manusia. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diberi kesempatan, setan tidak? Ini perlu penjelasan, saudara. Lucifer melawan Tuhan, memberontak, mengkudeta Tuhan dari keinginannya sendiri, merencanakan, memberontak kepada Elohim. Beda dengan manusia. Manusia tidak ada tujuan atau merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada tujuan merencanakan apa? Tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana, hukumannya berat, maksimal mati atau seumur hidup. Betul? Pembunuhan tidak berencana, hukumannya ada keringanan. Betul? Tapi kalau pembunuhnya orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang. Nah, jelas? Kenapa manusia diberi kesempatan? Karena manusia tidak merencanakan pemberontakan. Tapi digoda setan untuk melawan Tuhan. Maka manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Yang kedua, apa buktinya kita diciptakan Tuhan untuk menggantikan posisi? Ingat, saudara, di sorga nanti tidak ada yang khotbah, termasuk ngedarin kantong kolekta. Yang ada adalah pemuji penyembah. Yang setuju angkat tangan. Betul? Di surga yang ada apa, saudara? Pemuji dan apa? Siapa sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa itu? Pemuji penyembah. Ingat, di surga nanti kita memuji dan kita menyembah. Setuju? Setuju? Memuji dan apa? Menyembah. Seperti malaikat. Pemuji dan penyembah. Hidup ada dua pilihan. Di surga nyanyi non-stop. Kedua, di neraka disiksa, dipukuli non-stop. Mau milih mana? Yang milih nyanyi angkat tangan. Makanya semua di gereja harus latihan nyanyi semua. Training. Kenapa training? Karena kita nanti di surga nyanyi non-stop. Kesulitan kita nanti. Betul? 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 Nyanyi! Mau milih di neraka atau milih di surga? Jadi di surga nanti yang ada adalah memuji dan menyembah. Amin? Amin? Makanya Alkitab apa?
kita banyak memuji menyembah Tuhan. Tuhan hadir bertahta di atas pujian. Amin. Nah, yang ketiga nih. Kenapa perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru dan Yerusalem baru? Ikuti saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap. Bumi yang sekarang ini akan lenyap. Tuhan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem. Ini saya semua. Karena langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa, saudara? Pemberontakan Lucifer. Ini saya semua. Bumi yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Manusia. Tuhan itu kudus. Maka langit yang sekarang ini dan bumi yang sekarang ini akan lenyap seperti gulungan kita. Diciptakanlah langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Siapa yang setuju angkat tangan? Yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa mengalahkan Lucifer? Karena Lucifer adalah malaikat terkuat. Betul? Betul? Pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Elohim yang jadi manusia. Dan yang kedua, dikeroyok malaikat. Untuk mengalahkan Lucifer, malaikat itu harus mengkeroyok loh, saudara. Ingat, Daniel berdoa. Tuhan mengutus Gabriel. Tuhan mengutus apa, saudara? Gabriel. Tuhan mengutus Gabriel. Berdoa, Tuhan mengutus Gabriel. Dan apa yang terjadi? Di tengah jalan disabotase Lucifer, penguasa media Persia. Gabriel kewalahan, minta tolong Mikael. Mikael dan Gabriel mengkeroyok rame-rame Lucifer. Lucifer kalah, Mikael kembali ke surga, Gabriel menemui Daniel. Wahyu akhir zaman. Betul? Makanya kita ini perlu doa terus supaya malaikat Tuhan turun. Amin. Jelas? Dan yang ketiga, dikalahkan orang-orang percaya dengan darah anak domba, darah Yesus. Kenapa orang percaya bisa mengalahkan iblis, mengalahkan setan? Karena waktu kita percaya Yesus, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan kembali. Kembali ke posisi, diciptakan lebih mulia, ditebus dengan darah Yesus. Makanya kita nanti kalau di surga, kita nanti yang melayani para malaikat, betul? Artinya posisi lebih tinggi, mulia. Oke, Pak Robi, kita tanya jawab. Karena yang ditunggu jemaat banyak kan itu. Sekarang boleh tanya jawab 7 kali, 7 orang. Angkat tangan. Saya baru ditinggal sama mama saya. Setiap saya di kangen, itu masuk ke mimpi saya, mama. Terus saya waktu itu pertama itu saya itu doa Pak ya. Kalau percaya gitu kan, nggak boleh Pak ya. Tapi selalu saya bawa doa. Terus pertama saya mimpi mama saya itu, saya memang dulu kehidupan saya sulit. Saya di rumah yang lama. Saya tidur Pak. Terus mama di pintu di jendela itu ada orang hitam-hitam mah. Wis kamu nggak usah dengarkan. Itu orang-orang jahat. Wis kamu sama mama aja. Itu terus saya tenang, saya bangun. Terus kemarin itu saya diimpi juga sama mama saya. Nggak tahu saya ini waktu sedih, waktu nyekar. Kata bapak saya kan kalau orang Jawa nyekaro, tapi kan nggak boleh didoakan Pak, betul ya.
cuma nyekar, ngasih air, terus saya pupuk kuburan mama saya. Itu besok saya diimpikan. Saya bertengkar sama mama saya. Terus aku tak pergi, kamu nggak mau menemui aku. Mama jangan pergi, saya minta maaf sama mama, saya peluk. Ya sudah, terus omongan mama saya merasa tenang, saya ya juga tenang. Terus saya bangun lagi. Gimana Pak, mimpi seperti itu? Baru meninggal ya? Baru meninggal Oktober kemarin. Berarti masih kangen. Oh itu kangen Pak ya, tapi nggak boleh percaya. Tidak boleh percaya. Oh ya. Itu kalau ada hubungan dengan kuasa gelap, itu kejadian mimpinya bertahun-tahun. Kalau baru meninggal karena kan baru rindu. Yang penting ibu tidak ada setannya gitu aja udah. Oke lanjut. Lagi. Oke. Siapa? Yuk, oke. Saya mau tanya. Oke, mau tanya siapa? Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya tanya duluan Pak Daud. Pak Daud, kita sebagai orang Kristen, kalau semisal kita diundang maisong ya Pak Daud ya, maisong untuk penghiburan, ibadah penghiburan pemakaman biasanya. Sikap kita yang seharusnya yang bijak itu bagaimana Pak sebagai orang yang percaya? Apakah kita juga perlu mengikut untuk berdoa di depan peti? Ataukah kita harus berbuat bagaimana? Nah ini Gini, biarlah kalau kita di maisong, yaitu kita menghargai yang hidup, bukan yang mati. Kan biasanya kan ini seperti mati, saya ini keluarga, ya kan? Nah, kita datang, gini aja, keluarga, dah selesai. Kita tidak boleh mendoain orang mati. Kenapa? Kurang kerjaan, betul? Tidak ada gunanya. Jadi sikap kita menghormati, menghargai yang hidup. Siapa yang setuju angkat tangan? Oke? Gimana Pak Robi? Lagi? Saya mau tanya Pak ya, mengapa banyak hamba-hamba Tuhan itu walaupun sudah sekolah teologi ya, walaupun sudah melayani Tuhan, tapi kerasukan atau masih ada roh-roh jahat yang keluar dari tubuhnya gitu. Bisa terjadi, ya, belum lepas. Iya. Karena tiba-tiba gitu di sekolah teologianya atau di banyak, tempat pelayanan gitu. berarti masuk. Kenapa? Dia belum bertobat, bisa terjadi. Masih ada ikatan belum lepas. Banyak hal itu. Tapi kalau kita dalam Tuhan sungguh-sungguh sebenarnya tidak bisa. Itu menunjukkan dia baru proses untuk bertobat. Apa enggak ada jalur benang merahnya Pak? Dari leluhur atau? Bisa, dari kakek neneknya, ya, keturunan. Makanya perlu doa diputuskan demi nama Yesus. Oke? Lagi? Kenapa Pak ya? Sering giri-giri kalau tidur gitu, coba petel, terus blonjong gitu. Saya lihat tidur pasti Pak. Itu ngelindur biasa, tidak usah dipikir. Ada lagi? Nah. Itu kok cuma kadang-kadang saya yang ngerasain ya Pak, ada. Gimana? Kalau ada yang ngasih, rumah saya itu ada yang ngasih darah, terus kadang-kadang saya tahu ada yang ngirim tuh lewat biji-bijian tuh Pak. Itu saya tahu kayak santet gitu. Kenapa kok cuma saya yang ngerasain tapi kok keluarga saya yang lain enggak ya Pak? Bisa terjadi ibu dikasih hikmat Tuhan. Nah kalau ada seperti itu ibu doa, darah Yesus, hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan, demi nama Yesus roh jahat keluar. Nah ibu rasanya ngimpi gitu? Enggak, saya enggak mimpi. Cuma kadang-kadang tuh ada yang naruh biji sesuatu di rumah, tapi saya tahu ini aneh gitu tuh, bukan kayak biji. Ada suatu kelemahan setan.
jangan dihiraukan. Tapi kenapa ya, Setan Pak? itu punya kelemahan kalau dicuekin. Makanya orang takut setan, ketemu setan. Nah, tak kasih tahu caranya Ibu, jangan dihiraukan. Oke, lanjut. Nih, berapa lagi? Masih berapa lama? Langsung ya Pak ya. Jadi suatu kayak mana ya cerita ya? Saya sering kejadian gini Pak. Saya sering kali kalau misalkan disakitin kan saya melepaskan tuh pengampunan Pak ya. Terus saya batin kayak gini. Teloknya kelakuannya ya apa? Tiba-tiba sekitar 1 atau 2 bulan orang itu jatuh Pak. Ekor semuanya jatuh gitu kan. Kali orang dengan orang yang berbeda itu mesti ada apa-apa gitu. Itu kenapa ya Pak ya? Batin tok gitu. Gini, sudah usah dipikir. Sudah usah dia apa? Dipikir. Kadang ada hal yang kita tiba-tiba terjadi secara kebetulan gitu loh. Tidak usah dipikir. Oke, terakhir. Yang 7 tahun apa 8 tahun lalu kita kan pernah dulu di acara apa online yang Tom Hales ya. Waktu itu kan Pak Daud pernah di belakang pintu ada. Jadi setiap hari saya udah 7-8 tahun. Apakah setiap hari sekitar jam 18 yang maghrib sebelum Tidak harus. Kalau itu ada serangan kuasa gelap hubungan dengan santet aja. Tapi bagi istri saya harus supaya lebih istilah lebih mantap gitu. Ya enggak apa-apa toh, Nggak supaya ada apa-apa ya? kerjaan. Iya memang. Yang penting kan kita yakin ya. Iya. Ya, makasih Pak. Saya tuh, ini yang terakhir saya ngomong ya. Saya ini bersyukur sama Tuhan ya. Saya tuh punya istri itu baik sekali. Belum tentu wanita zaman sekarang kuat. Karena apa? Kan 10 tahun saya ngawal Pak SBY ya, ngawal Ibu Ani, kan jarang pulang. Sebulan sekali, kadang enggak. Itu sampai 10 tahun. Paling pol datang berapa, kadang seminggu sekali, 2 minggu tidak pasti. Hanya datang gini tok, lihat langsung cabut lagi. Dan itu saya menikah baru 2 minggu langsung ditugaskan. Tapi tak perhatiin satu hal, cuma 10 tahun itu saya lihat istri saya kuat. Bayangin, belum tentu perempuan zaman sekarang kuat, betul enggak? 10 tahun ditinggal ya. Nah, suatu kali 4 tahun kemudian Ibu Ani, karena taunya istri saya itu kan pelayanan aja gitu loh. Coba kasihan istrinya, panggil aja ke Cikias. Dipanggil ke Cikias, saya kaget kok ada pangser-pangsernya, oke, kediaman presiden gitu loh. Langsung nemuin Hedi Wibowo, dijelasin. Suami kamu itu adalah ngawal presiden. Tenang aja, tidak akan selingkuh. Kenapa? Semua laki dan bukan homo. Semua laki dan bukan apa? Kan semua diseleksi semua dari pasukan khusus semua. Jadi saya lihat satu kadang sama 1 tahun ini saya berpikir, wah kalau saya dulu nih, Tuhan tuh memberikan kita tuh jodoh yang terbaik. Kalau misalnya saya itu salah pilih aja, repot saudara. Kenapa? Susah untuk kuat. 10 tahun ditinggal tanpa kejelasan. Makanya suatu kali istri saya ngomong sama saya punya anak perempuan, ngomong gini, satu hal yang saya bicara ke anak-anak, jangan sampai dapat pengawal katanya. Pokoknya kamu jangan jadi pengawal,
presiden atau apapun. Termasuk aku tidak mau punya menantu pengawal juga. Loh kenapa? Mami ngerasain 10 tahun. Dan setelah itu saya berpikir, kalau tiba-tiba saya meninggal, gugur dalam tugas, kan disangkal tidak diakui dalam. Hanya bendera merah putih, siap enggak? Iya, ibu istri saya ngomong gini, aku belum siap ngubur anakku sendiri. Jadi saya tidak mau punya mantu atau anak kayak kamu katanya. Cukup kamu aja di rumah. Tapi satu hal, makanya Tuhan itu baik. Saya kadang berpikir, kalau saya tidak menikahi istri saya, belum tentu wanita lain kuat. 10 tahun, saudara. Berat enggak, saudara? Dan tidak ada kejelasan. Dan suatu tinggal bendera merah putih diserahkan. Nah, makanya ada satu pengalaman dalam hidup saya sebelum saya akhiri ya. Orang yang takut mati cepat mati. Orang yang berani mati belum tentu mati-mati. Saya punya seorang kawan tim khusus. Waktu tugas sama-sama saya dulu pangkatnya kolonel. Itu dia Kopassus. Waktu lulus Akabri, Akmil ya, dia punya cita-cita dalam hidupnya. Mati dalam pertempuran. Hebat enggak? Hebat enggak? Mati dalam apa? Pertempuran. Dia dikirim ke Timor Leste, adu tembakan, dador, enggak mati-mati. Kirim ke Aceh, dador, enggak mati-mati. Adu tembakan berkali-kali apapun enggak mati-mati. Sampai dia pangkat kolonel aja masih adu tembakan. Di Aceh harinya cukup kapten, Danton, Danki yang dikirim untuk jalan tugas. Enggak, dia sendiri datang. Berani mati dia. Enggak mati-mati. Kita berkumpul di Cikias sering ngomong gini, kawan kita itu sakti, enggak mati-mati. Padahal dia ingin mati dalam pertempuran. Suatu kali dia sakit sesak mati. Sakit, matinya bukan dalam pertempuran, mati sakit apa? Sesak. Sehingga kawan-kawan kita kumpul, akhirnya kawan kita tuh mati beneran. Tapi bukan dalam pertempuran, mati sakit apa? Sesak. Aduh. Mari bangkit berdiri, Artakol yang minta didoain selamat maju ke depan. Ku mau selalu padamu Tuhan tadi. Yang minta doa selamat maju ke depan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu
semua yang di depan menyanyi. Angkat tanganmu dua-dua. Biarlah Pak Daud akan mendoakan. Oh haleluya. Angkat hatiku, kau membuatku berharga. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Lebih keras lagi kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Ucapkan selalu dan selalu. Oh haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan, ku mau bersyukur padamu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Lebih lagi kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Sekali lagi katakan, ku mau selalu. Oh haleluya Tuhan. Ya